saudara-saudara, bersama saya ini ada saudara kita namanya Mas Arif, seorang mantan Wahabi. Ini setelah bertaubat dari Wahabi, ingin banyak berdialog dengan kita. Banyak hal-hal yang mau ditanyakan dari saudara kita ini ketika di Wahabi. Gimana Mas Arif, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan yang mau ditanyakan ketika Wahabi bagaimana? Iya Kiai. Tapi satu-satu ya, pertanyaannya satu-satu. Oh ya. Siap Kiai. Ya, perkenalkan saya Arif. Ini pertama kali saya bertemu Kiai Idrus Romli. Saya berguru kepada beliau sekarang. Setelah sebelumnya saya sempat mencicipi rasanya Wahabi bagaimana. Saya dulu 5 tahun di aliran yang dikenal oleh Salafi dan dikenal luas oleh masyarakat dengan nama Wahabi. 5 tahun saya berguru kepada ustadz-ustadz Wahabi yang ya saya tidak perlu menyebutkan nama ustadznya siapa. Tapi sekarang saya sudah bertobat dan saya kembali lagi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang saya berguru ke Kiai Idrus Romli. Baik, pertanyaan pertama, karena ini malam Jumat, jadi malam Jumat ini banyak amalan di kalangan aswaja yang dikritik habis-habisan oleh Salafi Wahabi, bahkan dibid'ahkan dan bahkan dikategorikan syirik. Nah, pertanyaan pertama kepada Kiai yang terhormat, membaca surat Yasin dikhususkan di malam Jumat dan umumnya dibaca secara berjamaah di masyarakat. Itu menurut ustadz saya dulu di Salafi, di Wahabi, itu dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah, perbuatan sesat, perbuatan yang dikategorikan ahli neraka, dan barang siapa yang melakukannya divonis sebagai ahlul bid'ah wal ahwa, jadi pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Menurut Kiai bagaimana Kiai? Terima kasih ya. Yang pertama terkait dengan tradisi yasinan setiap malam Jumat. Umat Islam di Nusantara, apakah itu di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Thailand, dan di mana-mana di belahan dunia, memang banyak yang punya tradisi yasinan. Yasinan artinya surat Yasin dibaca pada malam Jumat. Nah, dalam yasinan ini tadi dari Mas Arif, seorang mantan Wahabi ya, yang lebih 5 tahun di Wahabi, Ustadz-ustadz Wahabi katanya sering mempersoalkan itu yasinan itu bid'ah. Apalagi dibaca bareng-bareng, dibaca bersama, tambah bid'ah. Benarkah Yasin, membaca Yasin bid'ah? Membaca Yasin, membaca Al-Quran sama sekali tidak bid'ah. Karena Al-Quran itu dianjurkan dibaca kapan saja. Yang penting pilih-pilih tempat. Bukan di kamar mandi, bukan pada waktu hal-hal yang dilarang. Baca Al-Quran, apalagi surat Yasin. Surat Yasin ini memang surat yang sangat antik. Di dalam Al-Quran itu ada surat-surat, ada beberapa surat yang punya keutamaan, di mana keutamaan itu tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Di antaranya adalah surat Yasin. Gimana surat Yasin? Dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis ini sanadnya jayyid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka Allah mengampuni dosanya. Baca Yasin pada malam hari, maka Allah mengampuni dosanya. Nah, ayat ini memberikan anjuran. Yang pertama baca Yasin, yang kedua pada malam hari. Mengapa?
baca Yasin pada malam hari dosanya diampuni oleh Allah. Dan ini bebas. Pokoknya malam, apakah itu malam Sabtu, malam Jumat, malam Kamis, terserah. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya Yasinan itu mestinya bukan cuma malam Jumat, tapi tiap malam. Karena ini anjurannya bersifat tiap malam ini. Agar kita diampuni oleh Allah, karenanya baca Yasin. Lalu ini bacanya ini apa sendiri-sendiri, apa bareng-bareng. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan secara mutlak, tidak ada batasan apakah surat Yasin ini dibaca sendiri-sendiri atau dibaca bareng-bareng secara berjamaah. Gak ada persoalan, yang penting baca surat Yasin. Sebenarnya yang patut dipersoalkan yang gak mau Yasinan. Itu sebenarnya yang dipersoalkan. Loh kok yang baca Yasin dipersoalkan? Jadi dibaca sendiri, dibaca berjamaah terserah, karena ini mutlak. Dan memang zikir bersama itu juga ada tuntunannya. Dalam hadis-hadis sahih, ini hadisnya banyak sekali ya, riwayat Muslim, riwayat ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yaltamisuna hilaqadz dzikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang tugasnya melancong, yang tugasnya jalan-jalan di muka bumi. Apa yang dicari? Mereka cari orang-orang yang berkumpul untuk berzikir. Orang yang berkumpul untuk berzikir didatangi para malaikat untuk diberikan rahmatnya Allah, didoakan oleh para malaikat, dinaungi, diberi ketenangan. Ini malaikat. Nah, ini artinya apa? Hadis ini motivasi agar kita zikir bersama, zikir bareng-bareng. Dan Al-Quran ini zikir, Yasin ini zikir. Ya berarti baca Yasin malam Jumat dianjurkan, bacanya bareng-bareng dianjurkan. Berarti dua anjurannya. Apalagi malam Jumat malam utama, tambah 3 lagi nih. Jadi artinya apa? Kebaikan dalam tradisi Yasinan ini banyak sekali. Ini bukan hal yang bid'ah, bukan hal yang dilarang, tetapi ini punya dasar yang kuat sekali. Saya kira itu. Terima kasih Kiai atas penjelasannya. Ini membuka wawasan saya yang selama ini pemikiran saya tertutup, terkungkung oleh pemahaman bahwa membaca Yasin di malam hari dan dikhususkan di malam Jumat adalah dikategorikan bid'ah yang sesat. Karena penjelasan Kiai akhirnya saya paham. Alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah melalui Kiai Idrus Romli. Terima kasih banyak Kiai. Semoga bermanfaat. Dan saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Membaca tahlil. Ada amaliyah di masyarakat, yaitu membaca tahlil dan dilanjutkan mengirim doa kepada yang sudah meninggal, dikhususkan di malam Jumat. Nah, menurut Ustadz saya dulu di Salafi Wahabi, itu perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang sesat dan gak ada dalilnya, gak ada dasarnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ingin saya tanyakan ke Kiai, apakah benar klaim mereka Salafi Wahabi yang menyatakan amalan ini, tahlil dan mengirim doa khusus kepada yang meninggal di malam Jumat, apakah benar-benar bid'ah atau apakah ada dasarnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Terima kasih Kiai. Tradisi baca tahlil pada malam Jumat yang dibid'ahkan, katanya agak ada dalil. Tahlil itu artinya mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati ini anjuran Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Adapun orang-orang yang datang sesudah mereka, generasi pendahulu, orang yang masih hidup setelah generasi sebelumnya meninggal, yaquluna, mereka senantiasa berdoa, berkata,
Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Nah, ini artinya apa? Di dalam ayat ini Allah memberikan pujian kepada generasi penerus yang mendoakan ampunan bagi generasi pendahulunya. Berarti kalau begitu, karena ini memberikan pujian, berarti perbuatan ini dianjurkan. Mendoakan generasi pendahulu adalah anjuran di dalam Al-Quran bagi generasi penerus. Jadi generasi penerus ini dianjurkan memang mendoakan generasi pendahulu. Nah, ini mendoakannya kapan? Mendoakan generasi pendahulu. Di dalam ayat ini menggunakan lafadz yaquluna, menggunakan kalimat lafadz yaquluna. Yaquluna ini kata anak pondok merupakan bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya makna, kata para ulama, makna fi'il mudhari' itu istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Nah, ini artinya apa? Motivasi, spirit, anjuran mendoakan generasi pendahulu itu sifatnya terus menerus dan selalu dilakukan. Apakah malam Kamis, malam Sabtu, atau malam apa, terserah, terus menerus. Itu tahlilan. Nah, itu biasanya orang salafi tanya lagi, Pak Kiai, itu kan mendoakan. Terus, kalau tahlilan itu kan ada zikirnya, ada bacaan zikir. Loh, membaca zikir untuk orang mati itu proses doa memang. Sebelum berdoa kita baca zikir dulu. Dan itu gak masalah. Mengapa gak masalah? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati itu bukan ulama Jawa, bukan kiai Madura, bukan tuan guru di Aceh, bukan tuan guru di Pekanbaru, bukan tuan guru di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ya. Bukan, ya pokoknya bukan sini. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya Hasan atau Sahih dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi menyertai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah baginda Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya, lalu jenazahnya saat itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah SAW fawqa qabrih. Rasulullah masih duduk di atas kuburannya. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang panjang, waktu yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Setelah lama thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Falamman sharafa, setelah lama baca zikir bersama para, ini zikir bersama ini. Setelah lama baca zikir, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salihi qabruhu." Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya, benar-benar dijepit oleh kuburannya. Karena itu Rasulullah membacakan zikir hatta farrajahullahu an, hingga Allah melepaskannya dari jepitan atau himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang yang meninggal itu tidak sia-sia, tetapi bermanfaat. Ini dalilnya tahlil. Dan masih banyak sebenarnya dalil-dalil tahlil, dalil-dalil zikir bersama. Ini banyak. Artinya apa?
tradisi tahlilan pada malam Jumat itu tidak melanggar syariat. Tetapi itu itu memang dianjurkan. Mengapa? Karena mendoakan orang mati dianjurkan. Ada yang bertanya, kenapa kok malam Jumat? Loh, ya kita ini gak cuma malam Jumat, kadang tiap malam kita tahlil. Bukan hanya malam Jumat. Cuma kita ini malam Jumat. Mengapa? Biar kita ini istiqamah. Karena memang di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Jadi memang amal yang paling disenangi oleh Allah itu ahabbul a'mal ilallah mada wa ma'alaihi sahibuhu. Amal yang paling disenangi oleh Allah yang rutin dilakukan. Itu bisa rutin dilakukan itu kalau waktunya ditentukan. Misalnya tiap malam Jumat. Itu bisa rutin. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang ditentukan waktunya. Misalnya kalau kita sekolah SMP, sekolah SD, ujiannya tiap 3 bulan sekali. Loh kenapa kok tiap 3 bulan? Ya biar dilakukan. Kalau gak ditentukan nanti ditinggalkan, gak ada ujian. Itu biar istiqomah aja sebenarnya. Biar mudawamah, biar kita ini rutin melakukan. Apalagi malam Jumat, ini termasuk amal yang doa cepat dikabulkan oleh Allah. Tambah mantap ini, tambah yakin. Karenanya masalah tahlil ini tetap kita laksanakan. Karena itu memang ada dalilnya. Bagaimana Mas Arief, apakah dalil para ulama kita ini bisa difahami? Ya, alhamdulillah saya bisa memahami. Setelah sebelumnya saya beranggapan bahwa ini sebuah ritual yang aneh, ritual yang tidak ada dasarnya, ritual yang cuma buat-buatan masyarakat begitu. Jadi setelah penjelasan Kiai, alhamdulillah jadi saya terbuka pemikirannya. Tapi ada satu ingin saya tanyakan lagi ya, berkaitan yang tahlilan tadi sama mendoakan bagi yang meninggal di malam Jumat. Ustadz saya pernah bilang ke saya, mengkhususkan merutinkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah yang mungkar, yang sesat begitu. Dan ini kan dilakukan di malam Jumat. Jadi ingin saya tanyakan, apakah benar itu pernyataan Ustadz saya itu yang di Salafi? Bagaimana Kiai? Merutinkan amalan pada malam tertentu, misalnya malam Jumat, itu amal baik, itu bid'ah yang mungkar. Gak benar sama sekali. Mengapa menentukan waktu-waktu tertentu untuk melakukan amal soleh agar tujuannya istiqomah? Itu tidak apa-apa. Mana dasarnya? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadisnya Bilal ya. Sayyidina Bilal itu ditanya oleh Rasulullah SAW tentang, ya Bilal, apa amalan kamu yang paling kamu harapkan? Arja amalin, amil tahu. Fa inni sami'tu duffana 'alaika fil jannah. Karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga. Amalan yang paling kamu harapkan itu apa? Kata Sayyidina Bilal di dalam hadis itu, bahwa Bilal ini setiap kali berwudu menunaikan sholat. Setiap berwudu pasti dilanjutkan dengan sholat. Nah, berdasarkan hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, berarti merutinkan amal pada waktu-waktu tertentu itu tidak apa-apa. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal. Dan ini banyak lagi di dalam hadis Bukhari Muslim ya. Ada sahabat yang menjadi imam di Masjid Quba, hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang imam. Itu. Kalau orang ini menjadi imam, setiap rakaat sebelum membaca surat didahulukan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama habis Fatihah baca surat Ikhlas. Setelah itu baca surat lain. Rakaat kedua baca surat Ikhlas lagi. Setelah itu baca surat lain. Akhirnya jamaahnya protes. Kamu ini gak ikut Rasulullah. Rasulullah gak seperti ini.
Kamu baca surat Ikhlas sajalah, jangan 2 surat begitu. Karena Rasulullah biasanya 1 surat. Atau baca yang lain, jangan pakai surat Ikhlas. Kata sahabat ini, kalau kalian suka saya menjadi imam, yaitu cara saya. Kalau kalian gak suka dengan cara saya, ya udah, saya berhenti jadi imam. Nah, jamaahnya keberatan kalau bukan beliau yang menjadi imam. Mengapa? Karena beliau orang yang ditokohkan di daerah Masjid Kuba. Ketika Rasulullah SAW datang ke Masjid Kuba, jamaahnya laporan. Ini gimana Rasulullah, imam kita ini kok rutin baca ini dalam dalam sholat, bukan malam Jumat ini, setiap sholat. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah ditanya, kenapa? Tanyakan dia, kenapa dia itu kok baca surat Ikhlas terus? Lalu kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, inni wahibbuha. Rasulullah, saya ini senang pada surat Ikhlas. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah merespon, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Rasa senang kamu pada surat Al-Ikhlas sehingga membaca di dalam tiap rakaat itu akan menyebabkan kamu masuk surga. Nah, ini artinya apa? Sahabat ini membaca sesuatu secara rutin tanpa ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ternyata tidak mungkar. Rasulullah gak bilang, loh kamu kok rutin begitu? Mungkar kamu. Artinya apa? Pernyataan, pendapat orang-orang Wahabi yang sedikit-sedikit mungkar, gak ada dalil, itu sama sekali tidak benar dan itu berangkat dari kebodohan. Dia gak pernah ngaji Sahih Bukhari, gak pernah ngaji Sahih Muslim. Ya paling yang dipelajari ya cuma beberapa buah hadis saja. Karena di kitab-kitab hadis keterangannya jelas. Apa itu yang ditanyakannya? Iya Kiai, itu yang saya tanyakan itu Kiai, benar sekali. Jadi ya berarti kesimpulannya dari yang pertanyaan nomor 2 saya kurang ilmu Kiai. Saya sangat kurang ilmu, sangat kurang referensi dan saya berguru kepada orang yang salah. Jadi guru saya dulu, ustadz saya di Salafi Wahabi berarti termasuk juga ustadz dalam tanda kutip yang kurang referensi dibandingkan guru kita Kiai Idrus Romli. Baik Kiai, boleh saya lanjut lagi Kiai? Boleh. Baik, terima kasih Kiai. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Nah ini Kiai, tentang sholawatan Kiai. Di masyarakat kita itu kalau di malam Jumat ada kegiatan marhabanan atau sholawatan setelah maghrib atau setelah isya. Dan pada ritual marhabanan itu ada mahalul qiyam. Nah, menurut ustadz saya yang di Salafi Wahabi ini, mahalul qiyam adalah berdiri ketika dibacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Menurut ustadz saya, berdiri di saat mahalul qiyam adalah perbuatan syirik, perbuatan bid'ah yang mengarah ke syirik, yang berkeyakinan bahwa rohnya Rasulullah hadir di kegiatan itu, dan itu menyerupai amalannya orang Syiah. Jadi di situ saya beranggapan wah ini berarti Syiah sudah masuk ke kehidupan masyarakat begitu. Jadi saya ingin tanggapan Kiai bagaimana statement dari Salafi Wahabi ini, apakah dibenarkan atau tidak? Terima kasih Kiai. Kita memang juga punya tradisi maulid ya, baca maulid lalu baca marhaban atau ya Nabi. Dan ketika membaca marhaban atau ya Nabi, kita ini berdiri. Nah, ketika kita berdiri seperti ini gak bisa dikatakan syirik. Karena syirik itu artinya menyamakan, mempersekutukan. Maksudnya menyamakan artinya menyamakan Allah dengan selain Allah. Itu syirik namanya. Kalau kita misalnya berdiri ketika maulid, loh siapa yang kita samakan dengan Allah? Kan gak ada. Gak ada yang kita samakan dengan Allah. Berdiri ketika maulid itu apa sebenarnya? Ketika membaca ya Nabi salam alaika, ketika membaca ya Nabi salam alaika, jamaah maulid itu semuanya bernyanyi.
Dan bernyanyi itu memang sejak dulu. Para sahabat ketika bersyair memuji Rasulullah SAW itu berdiri. Di dalam riwayat-riwayat. Dari dulu orang bernyanyi itu berdiri. Gak ada yang duduk. Misalnya kita ketika upacara kenegaraan 17 Agustus berdiri. Indonesia. Atau misalnya apalah. Penyanyi rata-rata berdiri. Di mana-mana yang nyanyi itu berdiri. Loh, kok orang berdiri bernyanyi dipersoalkan? Hatta di Saudi Arabia banyak ya video-video di Saudi Arabia di depan Raja Salman, di depan siapa orang-orang Wahabi yang pakai sorban merah itu sambil joget-joget nyanyi berdiri. Di mana-mana ya berdiri. Ya, di mana-mana lah coba di konser atau di mana berdiri biasanya. Gak ada masalah berdiri. Dan berzikir itu boleh berdiri. Di dalam Al-Quran ulul albab itu ya. Ulul albab itu sifatnya alladzina yadhkurunallaha qiyamah. Orang-orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'udah, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan pada lambung atau pinggang mereka ketika sedang tidur. Artinya kita ini ya pokoknya zikir kapan saja, duduk berdiri gak apa-apa. Jadi berdiri ini bukan sesuatu perbuatan yang bid'ah ketika membaca maulid. Tidak ada masalah. Kemudian yang kedua yang terkaitan dengan katanya berdiri itu karena meyakini bahwa Rasulullah SAW hadir pada acara maulid itu. Tidak ada keyakinan seperti itu. Nggak ada. Tapi seandainya Rasulullah SAW itu hadir dalam acara maulid, misalnya kita baca sholawat, lalu Rasulullah SAW hadir dalam bacaan sholawat, itu tidak ada dalil syara', tidak ada dalil syar'i, dalil Al-Quran maupun hadis yang menganggap mustahil. Mengapa? Karena setiap kita membaca sholawat, Rasulullah SAW itu tahu. Di dalam Al-Quran ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Katakan Muhammad, lakukan apa yang kalian mau. Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Rasul juga melihat. Kalau Allah ini melihat perbuatan kita sudah maklum ya. Rasul mengetahui perbuatan kita. Rasul mengetahui perbuatan kita. Apakah Rasulullah mengetahui perbuatan kita ini terbatas ketika Rasulullah masih hidup, atau juga berlaku sampai sekarang ketika Rasulullah sudah wafat? Kata para ulama, ini berlaku sampai sekarang. Karena di dalam kitab-kitab hadis ya, ada hadis hasan atau sahih, Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tu'radu hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku lebih baik bagi kamu. Aku ini hidup baik buat kamu. Mengapa? Kalian berbuat sesuatu lalu hukum disampaikan secara langsung melalui aku. Ini ketika masa Rasulullah. Ketika masih hidup. Kalau Rasulullah sudah wafat bagaimana? Wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum. Dan aku meninggal juga baik buat kamu. Mengapa? Perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Berarti ketika kita ini membaca sholawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tahu kita baca sholawat. Kalau Rasulullah ini tahu kita baca sholawat, tidak ada kemustahilan seandainya Rasulullah SAW hadir di hadapan kita. Tidak ada hal yang mustahil. Secara syar'i seperti itu. Ini hadis umum ya. Kemudian dalam hadis lain berkaitan dengan sholawat, hadis riwayat Abu Syekh dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Al-Hafiz As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi sholati 'alal Habib Syafi', hadis ini sanadnya jayyid. Diriwayatkan dari gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jayyid. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya 'inda qabri sami'tuhu." Siapa yang bersolawat kepadaku di samping makamku, aku mendengar. Artinya mendengar secara langsung, tanpa perantara. Wa man shalla 'alayya min ba'id bullightuhu.
Barang siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, disampaikan kepadaku. Artinya Rasulullah tahu, atau u'alim tuh, aku diberitahu. Ini ada pertanyaan, gimana ya Rasulullah mengetahui sholawat kita? Kita ini ada di Jember, di Kencong. Sedangkan Rasulullah SAW ada di Madinah. Pertanyaan seperti ini untuk masa sekarang tidak penting, tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Sekarang ini sudah ada live streaming. Kita ini bikin acara di sini, para pemirsa dimanapun berada ini bisa melihat. Padahal ini hasil rekayasa manusia. Gimana kalau yang melakukan, yang merekayasa itu Allah, pasti lebih canggih daripada ini. Lebih canggih. Karenanya tidak mustahil kalau baginda Rasulullah SAW itu hadir. Karena ini alamnya alam lain, sudah alam arwah. Alam arwah. Ini apalagi di dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis-hadis lain dikatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka akan melihatku secara sadar. Dan ini tidak dibatasi apakah yang melihat secara sadar ini ketika di Madinah atau di tempat lain. Ini yang dimaksud hadirnya Rasulullah tadi. Artinya apa? Memang sebagian ulama, sebagian aulia, orang-orang soleh ketika baca maulid ada riwayat memang melihat Rasulullah SAW secara yaqظah. Secara yaqظah ada yang katanya seperti itu. Orang tertentu. Dan ini tidak berlawanan dengan dalil syar'i. Karena tidak ada mani, tidak ada hal yang menghalangi seandainya ini terjadi. Bahkan dalil-dalil syar'i yang ada itu memungkinkan terjadi. Coba masalah ini baca dalam kitabnya Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau punya kitab namanya Ar-Ruh. Insyaallah kalau baca kitab Ar-Ruh ini semakin jelas. Saya kira itu. Gimana Mas Arif, bisa jelas? Jelas Kiai. Ada tanggapan, boleh saya tanya lagi Kiai? Ini sudah berapa menit ini? Mungkin terakhir ini. Terakhir, baik. 30 menit. Baik Kiai. Terakhir Kiai. Tadi Kiai menjelaskan bahwa tidak mustahil bahwa Rasulullah hadir di ritual Mahalul Qiyam tadi. Ya, ketika dibacakan sholawat begitu. Tidak mustahil. Jadi ada kemungkinan ketika kita membaca itu Rasul jadi mungkin Rasul hadir, mungkin tidak hadir. Jadi tapi tidak mustahil begitu ya. Ya, artinya tergantung mahabbah kita dan kedekatan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Tergantung kedekatan kita dengan Rasulullah SAW. Baik. Mohon tanggapannya Kiai. Jadi artinya ada riwayat-riwayat dari para sebagian wali Allah dan sebagian para aulia, bahkan sebagian ahli hadis yang memang dihadiri baginda Rasulullah SAW. Ada yang ketika sedang baca maulid, ada ketika sedang baca hadis, ya, dan lain-lain. Ini khusus orang-orang yang seperti beliau makamnya. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang di bawah beliau, seandainya hadir, itu mungkin saja. Karena syara gak pernah bilang, gak bisa hadir, gak pernah bilang begitu. Berarti hal yang mungkin itu. Jadi kita tidak menafikan. Cuma kalau ada orang misalnya meyakini setiap maulid Rasulullah hadir, itu perlu diluruskan. Karena memang tidak ada dalil yang memastikan kehadirannya. Tetapi yang memastikan tidak hadir juga tidak ada dalil. Dan seandainya hadir, dalil-dalil syar'i mendukung. Artinya membenarkan, memberikan kemungkinan itu terjadi. Saya kira seperti itu. Mungkin cukup ya untuk pertemuan malam ini. Pelajaran malam ini, malam Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa? Bagi pemirsa yang melihat, saya mengajak kepada teman-teman saya yang masih berkecimpung di Salafi, di kajiannya Salafi, di Wahabi begitu. Saya himbau, mari kita sama-sama bertobat.
kita kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Mari kita kembali, kita kaji keilmuan kita dengan untuk lebih luas lagi, dengan wawasan yang lebih luas lagi, kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita yang saya buktikan sendiri salah satu ulama kita yang referensinya kuat adalah beliau, Kiai Idrus Romli. Dan di luar sana masih banyak lagi ulama-ulama yang lebih mumpuni daripada beliau di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita sama-sama kembali, kita taubat dari ajaran Salafi Wahabi. Demikian tanggapan saya. Kita akan lanjut lagi untuk episode berikutnya. Terima kasih Kiai. Hayyul hadi bi ajmal dzikra